Pemirsa, di Indonesia terdapat berbagai macam alat musik gesek tradisional, salah satunya tehian. Alat musik yang sudah dimainkan sejak abad ke-18 ini terus dilestarikan agar tak punah dimakan zaman. Tehian merupakan alat musik yang terbuat dari kayu jati dan batok kelapa dengan dilengkapi senar. Tehian adalah alat musik tradisional etnis Tionghoa. Alat musik ini masuk ke Indonesia ketika zaman kolonial Belanda. Pada masa itu, tehian sering digunakan pada pesta pernikahan, hari perayaan, hingga saat pemakaman. Alat musik yang masuk sejak abad 18 ini masih dilestarikan oleh Siniang, pria yang tinggal di kawasan Neglasari, Tangerang. Dalam melestarikan alat musik dari leluhurnya ini, Oensin membuat sendiri alat musik tehian. Bahkan Oensin rela berjalan kaki dari kediamannya menuju tepi sungai Cisadane. Dari tepi sungai Cisadane, Oensin mendapatkan semua bahan untuk membuat tehian, seperti batok kelapa dan kayu bekas. Oensin sudah lebih dari 45 tahun membuat tehian. Keterampilannya membuat tehian dipelajari secara otodidak dari almarhum ayahnya, On Hock. Oensin membutuhkan waktu 2 hari dalam membuat tehian. Hasil karyanya dia jual mulai dari 300.000 hingga 800.000 rupiah. Dari almarhum ayahnya yang juga main gambang kromong, Oensin membuat sukong dan konahyan. Bedanya dari tinggi dan ukuran batok kelapa. Ini membuat suara yang dihasilkan menjadi 3 jenis, rendah, sedang, dan tinggi. Sebetulnya ada 3 jenis. Apa aja? Yang buat di gambang kromong, misalnya yang di Betawi ya, itu kongahyan. Itu orang dipanggilnya biasa tehian ya, padahal itu salah. Kalau yang buat di gambang kromong kongahyan. Kalau sekarang nih, kalau dulu mah dipakai semua, kongahyan, tehian, sukong. Sekarang namanya nih yang 3 jenis ya, kongahyan, tehian, sukong. Kalau buat gambang kromong ada 3 jenis. Bedanya apa sih Pak? Apakah dari suaranya beda atau? Beda suaranya, ada bass, ada bassnya lagi, ada yang tinggi, suara tinggi. Yang biasa dipakai suara tinggi. Yang konghayan? Iya, konghayan. Dari 3 alat jenis gesek asal Tionghoa yang dia buat, konghayan yang paling dicari dalam 1 bulan, Oensin dapat menjual 10 buah. Pembeli biasanya langsung datang ke rumahnya. Penjualan alat musik asal Tionghoa ini tidaklah menentu, membuat Oensin menggantungkan hidupnya dari mencari barang bekas. Setiap hari ia berkeliling di kawasan dekat rumahnya untuk berburu botol plastik. Hal ini dilakukan untuk menghidupi 10 orang anaknya. Dari ke-10 anak Oensin, hanya ada 1 orang yang bisa bermain tehian, yaitu Yopan, anak ke-9 Oensin. Ada juga yang seneng, ada yang juga nggak seneng. Dia kebanyakan dia seneng, talinya 2 tapi bisa lagu-lagu macam-macam. Kan dia pengen bisa. Ayo aja di rumah kalau belajar feeling ya. Lama-lama bisa, tapi benar saya bisa. Kalau membuat dia kadang mau main, kalau mainin dia bisa. Ada anak saya tuh satu. Pengennya anak-anak juga bisa? Ya saya itu begitu, kan saya usia udah tua. Kalau bisa ini jangan sampai hilang, maksud saya gitu. Makanya saya turun juga ke anak-anak. Saya masa ngajar orang-orang, anak nggak bisa, nanti gimana? Tapi susah nggak sih Pak ngajarin orang bisa main tehian? Tapi tinggal tergantung orangnya. Ada yang cepat juga, ada yang lambat. Oensin merupakan salah satu pembuat dan pemain tehian yang masih bertahan. Dengan caranya, dia mencoba membuat tradisi leluhurnya tidak mati tergerus zaman. Kini, alat musik gesek tersebut masih bisa ditemui di grup orkes gambang kromong Betawi. Keberadaan alat musik tehian masih terus dilestarikan, salah satunya di Prince Creative School. Para murid diajarkan memainkan berbagai alat musik gambang kromong, salah satunya tehian. Para siswa yang mempelajari alat musik tehian ini awalnya mengalami kesulitan saat pertama kali bermain tehian. Karena bagi mereka tehian adalah sesuatu yang baru. Emang banyak yang bilang kan ini kuno, orang-orang tua yang main gitu, tapi
ternyata seru juga mainnya, gitu. Nggak kalah sama kayak biola atau keyboard, gitar gitu. Jangan anggap alat musik tradisional itu alat musik yang kuno yang nggak buat dicoba gitu. Karena kan kebanyakan pasti larinya ke gitar atau keyboard yang anggap ini semua tuh kuno atau ketinggalan zaman lah. Tapi ya harusnya kita belajar juga karena kan ini kan kebudayaan kita juga yang harus kita lestarikan. Ketertarikan alat musik Taehyun juga dialami Filbert Sukita. Ia baru mempelajari Taehyun sekitar 6 bulan. Ketertarikan Filbert dengan Taehyun karena Taehyun memiliki keunikan sendiri yang dimilikinya. Dan yang kedua, saya belajar gitar. Kan gitar itu ada senara, jadi saya milih ini. Taehyun kan juga ada senara. Kesulitan latihan gitar atau Taehyun sih yang kamu alami? Taehyun sih. Kenapa? Sulitnya di mana kalau Taehyun? Kalau Taehyun susah ngatur nadanya, takut ketinggian, kadang kerendahan. Jangan takut kalau ini alat musik kuno. Kalau kita belajarin dengan serius, latihan banyak, nanti kita bisa mengiring lagu atau membuat lagu sendiri pakai Taehyun ini. Apa yang dilakukan oleh Oinsin Yopan, Vincent Rafferty, Filbert Sukita yang terus memainkan Taehyun menjadi cara untuk terus melestarikan alat musik Taehyun. Alat musik gesek ini memang tidak bisa membunuh waktu. Namun, gawai Taehyun tetap dalam lindungan waktu jika ada kesadaran kolektif untuk melestarikannya. Dawai simfoni musik yang indah hanya dapat dari hasil kekompakan sebuah orkestra. Tim Liputan JPM TV Tangerang, Banten.